Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Wardana Lestari dengan NIM 1211251060. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS ketika bisnis kontemporer dengan dosen saya, Ibu Dr. Farida Yuliati, SHSMM, pada program studi pasca sarjana Universitas Tanggabuana IPKP Bandung. Jadi di sini saya akan membahas mengenai greenwashing dan manipulasi citra perusahaan yang membahas tentang studi kasus tentang PT Green Life Indonesia. Selanjutnya, untuk latar belakang, jadi dunia bisnis modern tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga dituntut memperhatikan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Perubahan preferensi konsumen dan tuntutan investor mendorong perusahaan mengintegrasikan aspek environmental, sosial, dan governance ke dalam strategi bisnis. Namun, meningkatnya perhatian publik terhadap keberlanjutan juga memunculkan praktik greenwashing, tindakan perusahaan yang memberikan kesan yang memiliki kinerja lingkungan, baik melalui komunikasi, pemasaran, padahal aktivitas operasionalnya juga tidak mencerminkan komitmen tersebut. Selanjutnya untuk profil kasus, untuk PT Green Life Indonesia, untuk identitas perusahaannya itu, jadi produsen air minum dalam kemasan yang selama 5 tahun aktif membangun citra sebagai perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk klaim pemasarannya, mengusung slogan 100% ramah lingkungan yang melaksanakan program CSR, kegiatan penghijauan, dan kampanye kemasan daur ulang. Untuk temuan investigasi, jadi lebih dari 80% limbah plastik tidak didaur ulang yang bekerja sama dengan pemasok pencemar sungai. Sustainability Report hanya yang menyajikan informasi positif. Untuk kronologi kasusnya, jadi pembangunan citra 5 tahun kampanye 100% ramah lingkungan yang mempunyai dampak viral dan dampak boykot saham yang mengakibatkan saham turun dan investor yang hengkang akibat dugaan pelanggaran regulasi lingkungan oleh investigasi pemerintah dan juga temuan 80% limbah tidak didaur ulang yang bertujuan untuk investigasi media, di mana kronologi ini menggambarkan bagaimana ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan dan praktik bisnis yang berkembang menjadi krisis etika dan reputasi yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Untuk fakta-fakta penting, jadi 80% limbah plastik tidak pernah didaur ulang yang bertentangan dengan klaim kemasan ramah lingkungan. Yang kedua ada rantai pasok, di mana pemasok ini aktif membuang limbah ke sungai, pengawasan supply chain yang tidak memadai, selective disclosure, sustainability report yang hanya menampilkan informasi positif, mengabaikan data pencemaran lingkungan, dan juga respon direksi yang menyatakan tindakan tersebut itu masih dalam batas wajar sebagai strategi pemasaran. Untuk permasalahan utama, di mana inti permasalahannya ini itu ada ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan yang dikomunikasikan kepada publik dengan praktik operasional perusahaan yang sebenarnya, yang inilah adalah esensi dari greenwashing, di mana dimensi pelanggarannya itu yang pertama melemahnya penerapan prinsip good corporate governance, yang transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada pelaporan keberlanjutan yang tidak lengkap dan menyesatkan pengawasan rantai pasok yang tidak elektif, di mana dampaknya itu terjadi penurunan harga saham, boikot konsumen, penarikan investigasi pemerintah yang membuktikan bahwa pelanggaran etika bisnis ini meningkatkan risiko hukum, operasional, dan finansial. Untuk nilai etika yang dilanggar, yang pertama itu ada kejujuran, di mana klaim 100% lingkungan itu tidak sesuai dengan kondisi operasional yang nyata. Ada ketransparansi, sustainability report tidak mengungkapkan data pencemaran lingkungan secara lengkap. Ada akuntabilitas, manajemen tidak mengakui dampak lingkungan, di mana menyebut tindakan sebagai batas wajar. Tanggung jawab, lebih dari 80% limbah plastik tidak didaur ulang. Pemasok mencemari sungai, dan integritas dan keadilan, kesenjangan antara komitmen dan tindakan konsumen serta investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan. Untuk aspek hukum yang berkaitan, itu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pasal 9 dan 10 itu melarang promosi dengan informasi yang menyesatkan, slogan 100% ramah lingkungan yang berpotensi melanggar ketentuan ini
Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana tentang lingkungan hidup, kewajiban mencegah pencemaran dan bertanggung jawab atas dampak usaha. Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif hingga pidana. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana perseroan terbatas, kewajiban menjalankan TJSL atau CSR dan prinsip GCG, di mana laporannya tidak transparan, mengurangi akuntabilitas tanpa mengurangi akuntabilitas direksi. Yang keempat itu POJK nomor 51 tahun 2017, yaitu tentang keuangan yang berkelanjutan, di mana dia mewajibkan informasi berkelanjutan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyembunyian data lingkungan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang regulator. Selanjutnya untuk analisis stakeholder teori, di mana menurut Freeman, perusahaan bertanggung jawab menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Dalam kasus ini, PT Green Life Indonesia gagal memenuhi tanggung jawab tersebut, di mana konsumen dirugikan karena keputusan pembelian didasarkan pada klaim lingkungan yang tidak akurat yang memicu aksi boikot. Untuk investornya yang menghadapi peningkatan risiko investasi, harga sahamnya turun dan sebagian menarik investasi, dan juga pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melakukan investigasi, masyarakat berpotensi terdampak pencemaran lingkungan dari pengelolaan limbah yang tidak memadai. Untuk analisis triple bottom line, jadi terdiri atas tiga, ada orang, planet, dan profit. Orangnya ini konsumen sangat dirugikan oleh klaim yang menyebabkan boikot produk yang mengakibatkan kepercayaan itu menjadi menurun. Di sini ada planet, 80% limbah plastik tidak daur ulang mencemari sungai yang mengancam ekosistem. Dan juga ada profit, citra yang jangka pendek ini meningkat namun sahamnya menjadi turun sehingga investasinya itu ditarik dan menimbulkan risiko finansial yang meningkat. Untuk selanjutnya analisis environmental, sosial, dan governance, di mana terdiri dari tiga dimensi ESG. Yang pertama itu environmental, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pencegahan pencemaran. Yang kedua ada sosial, di mana perlindungan konsumen, kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga itu ada governance, di mana dia transparansi dan akuntabilitas, integritas, kepatuhan regulasi, di mana kelemahan ESG PT Green Life ini 80% limbah tidak daur ulang, termasuk pencemaran sungai, klaimnya juga menyesatkan konsumen, kepercayaannya publik menurun, sustainability reportnya tidak transparan, direksi menganggap tindakannya batas wajar. Praktik greenwashing ini menunjukkan perusahaan lebih fokus pada pencitraan daripada implementasi nyata dari environmental social governance. Untuk analisisnya, corporate governance itu terdiri atas 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Untuk transparansi itu tidak mengungkapkan data pencemaran dan informasinya tidak lengkap, akuntabilitasnya itu tidak mengakui kelemahannya yang menyebut greenwashing itu sebagai strategi yang wajar. Tanggung jawab itu limbah plastik itu tidak dikelola dengan baik, di mana pemasok pencemar tidak dievaluasi secara memadai. Independensi itu tidak ada mekanisme audit independen yang mendeteksi adanya pelaporan yang menyesatkan, dan kewajaran itu konsumen, investor, dan masyarakat itu memperoleh informasi yang tidak akurat yang berpotensi mengalami kerugian. Untuk dampak terhadap para pemangku kepentingan, di mana yang pertama untuk konsumen itu kepentingannya produk aman dan ramah lingkungan, pengaruhnya sangat tinggi, yang berdampak pada kasus itu kehilangan kepercayaan boikot pada produknya. Investor pemegang saham, keuntungan dan keberlanjutan investasi untuk kepentingannya, pengaruhnya sangat tinggi. Dampak kasusnya itu penurunan nilai saham dan penerimaan investasi pada karyawan, kepentingannya keamanan kerja dan reputasi perusahaan, pengaruh yang sangat sedang, di mana yang berdampak penurunan motivasi dan loyalitas. Pada pemasok, kepentingannya hubungan bisnis berkelanjutan yang pengaruhnya sangat sedang, yang berdampak evaluasi dan peningkatan standar lingkungan. Terus ada pemerintah dan regulator, di mana dia kepentingannya kepatuhan terhadap regulasi, pengaruhnya sangat tinggi terhadap dampak investigasi dan potensi sanksi. Untuk masyarakat, dia kepentingannya juga kualitas lingkungan dan kesehatan yang berpengaruhnya sangat sedang, yang berdampak pada risiko pencemaran dan hilangnya kepercayaan. Dan yang paling penting itu pada lingkungan hidup, di mana dia kepentingannya sangat penting pada kelestarian ekosistem yang berpengaruh sangat amat tinggi, yang berdampak pada pencemaran plastik dan kerusakan lingkungan.
Nah, untuk strategi implementasi rencana perbaikan di mana PT Green Life ini perlu menyusun rencana implementasi terstruktur yang mengintegrasikan prinsip GCG, ESG, dan stakeholder teori untuk memulihkan reputasi dan membangun keberlanjutan bisnis. Di mana dalam jangka pendek 0 sampai 6 bulan audit independen revisi klaim, jangka menengah itu 6 sampai 12 bulan pengelolaan limbah dalam laporan GRI, dan jangka panjang untuk 1 sampai 3 tahun untuk mengintegrasi SK dan sertifikasi ISO. Untuk rencana implementasi tabel detailnya itu tadi jangka pendek 0 sampai 6 bulan. Programnya itu audit independen lingkungan dan sustainability report, revisi klaim pemasaran dan juga evaluasi pemasok, di mana penanggung jawabnya itu direksi komite audit berprogram procurement dalam waktu 1 sampai 6 bulan. Untuk jangka menengah itu waktunya 6 sampai 12 bulan, di mana programnya itu meningkatkan sistem daur ulang limbah, menyusun sustainability report standar GRI, yang melakukan pelatihan ESG dan GCK pada karyawan. Penanggung jawabnya itu divisi operasional, SK, dan sumber SDF-nya. Jangka panjangnya itu 1 sampai 3 tahun, di mana dia mengintegrasikan SK ke KPI perusahaan, membangun sistem monitoring real time yang memperoleh sertifikasi. Penanggung jawabnya itu direksi dan komite audit dan bagian IT dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya untuk memonitoring dan evaluasi, monitoring ini dilaksanakan berkala oleh Direksi Komite Audit, Unit SK, dan Satuan Pengawasan Internal menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur didukung oleh auditor independen dengan cara pengelolaan limbah, kepatuhan pemasok, transparansi laporan, dan juga reputasi dan kepuasan. Apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan itu wajib menyusun korektif dan preventive action atau CAPA untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Kesimpulannya, praktik greenwashing PT Green Life Indonesia terjadi akibat ketidaksesuaian antara klaim 100% lingkungan dengan kondisi operasional yang nyata, rendahnya tingkat daur ulang limbah plastik, keterlibatan pemasok pencemar, serta sustainability report yang tidak transparan melalui analisis stakeholder teori, triple bottom line, ESG, dan corporate governance yang menunjukkan bahwa praktik ini tuh tidak hanya merusak reputasi tetapi juga menimbulkan kerugian multidimensional bagi konsumen, investor, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan juga pada lingkungan hidup. Pelajaran utama pada kasus ini, kita harus kembali mengingat fondasi dan etika bisnis, kejujuran, transparansi, dan integritas adalah prasyarat keberlanjutan, bukan sekedar strategi pemasaran. Yang kedua itu ada tata kelola yang kuat, di mana GCK dan ESG itu harus diimplementasikan secara nyata dalam seluruh aktivitas operasional, bukan hanya dalam laporan. Dan juga orientasi stakeholder, di mana keberhasilan jangka panjang itu bergantung pada kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya keuntungan finansial yang jangka pendek. Untuk rekomendasi strategis, perbaikan segera itu seperti audit independen pengelolaan lingkungan, revisi seluruh klaim pemasaran, pernyataan resmi dan keterbukaan publik, evaluasi dan penghentian kerja sama pemasok pencemar, dan juga transformasi jangka panjang seperti mengintegrasikan ESG ke dalam KPI dan strategi bisnis, menyusun sustainability report sesuai standar, perkuat fungsi Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta menerapkan supplier code of conduct berbasis ESG dan memperoleh sertifikasi ISO 14001. Adapun ini daftar pustakanya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.